Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahro dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7 Universitas Pancasakti Kampus di Bekasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cost of capital atau bisa disebut dengan biaya modal, yang dimana video ini ditugaskan untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Keuangan, dosen pengampu Bapak Odik Sumarti LC.MM. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biaya modal. Apa sih biaya modal? Ada yang tahu biaya modal itu apa? Oke, mari kita simak. Pengertian biaya modal menurut para ahli yaitu menurut Alimensyah dan Paji, cost of capital atau biaya penggunaan yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana guna menambah permodalannya. Nah, sedangkan menurut Brigham dan Houston, biaya modal merupakan tingkat pengembalian atas investasi yang menyebabkan nilai perusahaan meningkat. Biaya modal berkaitan dengan risiko investasi atas saham perusahaan. Biaya modal yaitu menentukan tingkat diskonto yang tepat yang digunakan dalam penganggaran modal. Lalu, menurut Martono dan Harjito, biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai investasi atau operasi perusahaan. Setelah kita mengetahui pengertian dari para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa cost of capital adalah biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan sumber dana atau modal yang berupa modal saham, utang, maupun laba ditahan. Nah, lalu biaya modal merupakan tingkat pengembalian atas seluruh investasi perusahaan yang meliputi seluruh tingkat pengembalian yang dipersyaratkan oleh pemegang saham. Karena pemaksimuman nilai pemegang saham menghendaki semua biaya input termasuk modal yang diminimumkan. Lalu, mengapa perlu dilakukan perhitungan biaya modal? Perhitungan biaya modal dilakukan karena alasannya yaitu yang pertama memaksimalkan nilai perusahaan, lalu yang kedua keputusan penganggaran modal, yang ketiga keputusan lain-lain yang merupakan modal kerja. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang komponen biaya modal. Komponen biaya modal. Yang pertama ada cost of debt atau biaya utang, yang kedua ada cost of preference stock atau biaya saham preferen, yang ketiga cost of common stock, dan yang keempat cost of retained earnings atau biaya laba ditahan. Cost of debt atau biaya utang dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan atau bank maupun dengan menerbitkan surat pengakuan utang atau obligasi. Sedangkan cost of preferred stock atau biaya saham preferen merupakan biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Selanjutnya, cost of common stock atau biaya saham biasa baru. Jika ekspansi perusahaan berlangsung secara cepat hingga laba ditahan sudah digunakan seluruhnya, perusahaan akan menerbitkan saham baru. Lalu, cost of retained earning atau biaya laba ditahan adalah biaya modal untuk laba ditahan sama dengan tingkat pengembalian yang diinginkan pemegang saham atau modal ekuitas yang bersumber pada modal. Lalu, kita akan memasuki perhitungan cost of capital. Nah, sebelum kita memulai perhitungan cost of capital, perlu diketahui bahwa cost of capital dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada cost of capital individual, yang dimana meliputi hutang perniagaan, utang jangka pendek, utang sel, biaya modal, laba ditahan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada cost of capital keseluruhan, yang dimana biaya rata-rata tertimbang pada beberapa sumber modal yang digunakan. Hal ini juga seringkali disebut dengan weighted average cost of capital atau WACC. Nah, ini adalah contoh perhitungan utang jangka pendek.
Contohnya, misal cash diskon yang hilang dalam kurun waktu 1 tahun milik PT Sumber Jaya Abadi adalah 9 juta dan utang usahanya adalah 90 juta, maka perhitungannya adalah seperti ini. Biaya modal sebelum pajak 9 juta dibagi dengan utang-utang usahanya yaitu 90 juta dikali dengan 100% sama dengan 10%. Namun jika hitungan pajaknya adalah senilai 40%, maka biaya modal sesudah pajaknya adalah 10% dikali 100% dikurangi 40% sama dengan 6%. Lalu di sini kita akan contoh perhitungan utang jangka panjang yang dimana obligasi yang diterbitkan dengan nilai per lembarnya adalah 300 juta untuk jangka waktu 10 tahun. Akan tetapi neto penjualannya yang diterima adalah 290 juta. Jika bunga obligasinya adalah 5% per tahun, berapa cost of debt-nya? Ini dia cara perhitungannya. Pendanaan rata-rata waktunya adalah 10 tahun. Jadi 300 juta ditambah 295 juta dibagi dengan 2 sama dengan 297.500. Nah, selisihnya ini dialokasikan untuk 10 tahun yaitu 7 juta dibagi 10 tahun sama dengan 700.000 ditambah dengan bunganya yaitu 5% dikali 300 juta sama dengan 15 juta. Nah, berarti beban per tahunnya atau average annual cost-nya adalah 15 juta ditambah 700.000 sama dengan 22 juta. Jadi biaya rata-ratanya selama setahun adalah berikut ini yaitu 22 juta dibagi dengan 297.500 dikalikan dengan 100% sama dengan 7,3%. Jadi jika tingkat pajaknya sebesar 50%, maka biayanya 7,3% dikali 100% dikurangi 50% sama dengan 3,65%. Sekian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.